Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Anissa Firdaus Zahra dari Divisi Ekocraft FDT UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang bencana di pelatihan hari ketiga. Yang pertama ada pengertian konsep dasar bencana, itu ada jenis-jenis, ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Di sini aku mau jelasin dulu definisi bencana. Bencana itu adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, dan faktor karena manusia. Yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, dan dampak psikologis. Terus di sini ada jenis-jenis bencana. Jenis bencana itu ada 3. Ada bencana karena alam, bencana karena non alam, dan bencana karena ulah manusia. Terus kalau bencana alam itu karena bencana alam yang disebabkan oleh alam sendiri, itu seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, badai, banjir, kekeringan, longsor, dan gelombang panas. Terus kalau bencana non alam itu selain dari bencana alam itu ada berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit seperti pandemi COVID yang waktu itu. Terus yang selanjutnya ada bencana karena ulah manusia. Itu seperti banjir karena penumpukan sampah karena ulah manusia. Terus tanah longsor dan pencemaran air seperti kayak nyuci buangnya pakai deterjen yang deterjen kan bahannya keras tapi dibuangnya di tanah itu akan merusak lingkungan yang menyebabkan bencana alam. Terus ada kecelakaan transportasi karena ngebut-ngebutan, aksi teror, sabotase, konflik sosial atau kerusuhan sosial atau huru-hara. Terus yang selanjutnya ada ancaman. Ancaman tuh ada geologi, hidrometeorologi, biologi, teknologi, lingkungan, dan peristiwa yang memicu gempa, memicu bencana seperti gempa dan banjir. Terus kerentanan itu kondisi yang membuat suatu komunitas atau sistem lebih rentan terhadap dampak bencana. Seperti contohnya pemukiman daerah yang rawan kayak daerah yang ada di samping kali itu kan rawan banjir. Terus kemiskinan seperti masyarakat yang tinggal di daerah kumuh itu akan berpotensi untuk terkena wabah penyakit, gampang terkena penyakit. Terus infrastruktur yang tidak tahan gempa. Terus yang selanjutnya ada kapasitas. Kapasitas itu ada kemampuan suatu komunitas atau individu untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi dampak bencana. Seperti di suatu desa itu disediakan adanya tim evakuasi dan sistem peringatan dini. Kalau misalnya ada banjir, itu suatu desa itu udah ada sirine banjir, kayak banjir misalnya kali itu meluap, airnya itu ada sirinenya gitu. Terus yang kedua adalah siklus penanggulangan bencana. Ada prabencana itu tahap sebelum terjadinya bencana. Fokusnya itu ada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Terus ada tanggap darurat. Itu saat bencana. Jadi fokusnya itu penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan air bersih, dan serta upaya untuk meminimalkan dampak kerusakan. Selanjutnya setelah terjadinya bencana itu ada pasca bencana. Itu fokusnya upaya pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Contohnya itu ada perbaikan infrastruktur setelah banjir. Itu kayak kan rumah-rumah pada
kayak misalnya setelah longsor itu kan rumah-rumah pada rubuh, itu perbaikan infrastruktur, terus pemulihan ekonomi, serta pemulihan psikologi korban. Terus selanjutnya ada manajemen resiko. Manajemen risiko ini misalnya ada namanya mitigasi. Mitigasi itu apa sih? Mitigasi itu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jadi ini dilakukan sebelum terjadinya bencana. Kayak misalnya daerah banjir, itu rumahnya tuh sebelum banjir itu menyiapkan kayak siap siaga gitu. Jadi barang-barang yang penting itu tidak ditaruh di lantai bawah rumah lantai 1. Jadi rumahnya tuh ada lantai 2. Jadi kalau barang-barang yang penting seperti laptop, alat-alat elektronik itu ditaruhnya di lantai 2 atas gitu. Selanjutnya, manajemen risiko bencana itu ada pengurangan risiko bencana seperti pemetaan risiko, mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana seperti daerah rawan banjir, daerah rawan longsor. Itu dilihat gitu daerah-daerahnya. Terus yang kedua ada early warning system. Itu pengembangan sistem peringatan dini. Yang tadi ada kayak sirine banjir gitu. Terus yang ketiga pembangunan infrastruktur dan kapasitas SDM tadi udah dijelasin. Terus 4 tata ruang. Itu mengatur tata ruang wilayah agar meminimalkan risiko bencana. Terus yang keempat ada kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia seperti adanya sistem komando tanggap darurat bencana. Itu ada satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanggulangan bencana secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman atau penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana. Terus yang kelima ada karakteristik bencana di Indonesia. Kita ke karakteristik bencana. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum kebijakan penanggulangan bencana. Yang pertama ada kajian resiko bencana. Yang kedua ada rencana penanggulangan bencana. Yang ketiga ada rencana penanggulangan kegiatan bencana. Yang keempat ada rencana kontingensi. Itu ada perencanaan ke depan untuk kesiapan tanggap darurat. Selanjutnya baru karakteristik bencana di Indonesia. Itu ada banjir, ada tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin badai, gelombang badai atau pasang, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kegagalan teknologi, dan wabah penyakit. Selanjutnya yang terakhir itu asesmen atau penilaian bencana. Kita harus melakukan belajar cepat seperti kegiatan pengkajian secara cepat mengenai kejadian bencana dan dampak yang meliputi aspek kehidupan atau penduduk, prasarana sarana vital dan fasilitas umum, ekonomi, serta lingkungan. Terus ada Jitu Pasna. Jitu Pasna itu apa sih? Jitu Pasna itu pengkajian kebutuhan pasca bencana. Itu kegiatannya meliputi rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan renaksi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.